Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi para pecinta channel YouTube Padepokan Bandung Bondowoso dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa berjumpa lagi. Semoga para pecinta channel YouTube dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu hidupnya dalam keberkahan, digampangkan semua urusannya, semua rezekinya, dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya buat kemajuan channel YouTube kami. Malam ini saya ditemani sama Bos Janan. Jadi malam ini kita, karena ini akan sebentar lagi akan menjelang hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Kita akan coba mengungkap tentang sejarah perjuangan pahlawan kita. Karena ada dulu yang namanya siapa, Kartosuwiryo ya. Sebenarnya gini, jadi ini terangin Om. Beliau kalau dalam sejarah itu tidak tercatat sebagai seorang pahlawan ya, tetapi kan beliau ini dikategorikan sebagai pemberontak karena ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, itu kan seperti itu. Tetapi kalau melihat latar belakang, beliau adalah salah satu sahabatnya Bapak Proklamator kita. Tapi karena waktu itu dalam sejarah tertulis bahwa karena ada perjanjian Renville ya, pada saat itu pada tahun 1948 kalau nggak salah. Dia Renville. Ya, nah itu kan salah satunya adalah bahwa Jawa Barat harus dikosongkan atas perjanjian itu, dan pemerintahan pindah ke Yogyakarta sehingga semua tentara Siliwangi waktu itu harus hijrah, harus long march ya. Nah kemudian di sini di Jawa Barat ada Karpasundan, itu adalah kosong ke pemerintahan, jadi otomatis secara de facto vakum, dan ini akan mungkin dicaplok oleh Belanda, akhirnya seperti itu. Nah para nasionalis itu adalah kekeh pindah ke Jogja, semuanya di sini dikosongkan, tapi para Hizbullah kemudian Alhamdulillah para ulama kiai yang menolak. Karena apa? Kalau ini dikosongkan, dan otomatis sama dengan diserahkan lehernya gitu ya, seperti itu. Beliau menolak gitu kan, waktu itu. Nah, makanya beliau bertahan di Jawa Barat dan memperjuangkan melawan kepada Belanda, sehingga dibentuklah waktu itu ada permusyawaratan di daerah Tasikmalaya, dibentuklah DI, TI, dan kira-kira seperti itu lah. Yang cikal bakal mungkin menjadi negara Islam Indonesia. Nah kita akan coba tengok sebetulnya apa yang terjadi gitu kan. Nah ini juga mohon maaf, ini bukan bertujuan untuk propaganda, bukan gitu, karena ini ya kita pingin tahu saja kebenarannya ya, karena di kita juga saya lihat ini sekarang bahwa sejarah katanya banyak yang dibolak-balik gitu, demi kepentingan politik gitu. Nah apakah benar seperti itu atau tidak ya, kita juga tidak tahu alam karena tidak mengalaminya. Nah untuk itu kita ini ingin kuat secara goibnya kan. Nah, mungkin kepada netizen, subscriber, karena ini berdialog dengan bangsa gaib, jadi ya jangan dianggap dan dijadikan kebenaran yang mutlak ya, karena kebenaran hanya milik Allah kan. Kalau misalnya ada manfaatnya silahkan diambil, kalau tidak bermanfaat ya anggap sebagai hiburan, kira-kira seperti itu. Baik Abah, Ya siap, kita coba ya, dimulai ya. Mungkin itu ulasan sekilas ya dari rekan kita ya, untuk nanti bisa lebih memahaminya lagi lah. Dan kita akan langsung aja lewat minimalisasi ya. Saya mohon doanya supaya dilancarkan, tidak banyak gangguannya juga. Dan buat teman-teman semua, kalau yang ini yang buat yang membutuhkan produk-produk dari Alungsa ini ya, kita di sini menyediakan juga ada air jam-jam asma, ada tasbih asma, ada garam asma, ada dan yang lainnya, ada minyak garu, minyak kauka juga ada. Buat yang membutuhkan tinggal via admin saja ya, kontak person di bawah sini. Oke teman-teman, saya mau tanya ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tasbih asma dengan izin sang nurca di mana saya protek mediator ini dari gangguan jin setan cuma bisa mencoba mengganggu menggagalkan minimalisasi ini. Selain energi yang saya maksud otomatis semua penyusupnya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Pagar ya Allah sebenarnya di sini tidak terkena efek samping Allah. Allah radio 1,3 terdeteksi orang saya bisa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik sosok energi yang mengetahui yang diizinkan oleh beliau tentang kejadian di setelah merdeka ya, dan yang mengetahui tentang kejadian DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Saya minta yang mengetahui yang diizinkan oleh beliau tertarik ke tangan saya, Allah. Silakan kuasai tubuhnya, kuasai jasadnya, kuasai pikirannya, sinkron, menyelaraskan. Allah. Turunkan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu saya bicara sama makhluk apa ini? Alhamdulillah. Ya. Saya salah satu roh leluhur di tanah Pasundan yang ada di Sukapura. Sukapura itu daerah mana? Cucu, kamu harus tahu Sukapura itu di Tasikmalaya. Oh, daerah Tasik. Ya, saya kan orang Bandung. Kurang tahu kalau daerah sana. Iya, Yang punya nama yang punya, cuman mohon maaf. nggak boleh Saya sebutkan. tidak boleh menyebutkan nama ya. Ya, nggak apa-apa yang. Ya, alhamdulillah. Udah muslim ya. Alhamdulillah saya sinkronkan dulu dengan Silakan jasa yang. ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya karena ini namanya mediumisasi, kita sering bersentuhan dengan bangsa jin, sering berinteraksi dengan bangsa jin karena bangsa jin banyak tipuannya. Silakan yang ucapan 2 kalimat syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf ya kalau mungkin Ayang lagi bertugas, saya coba tarik ke sini karena kita di sini lagi mediumisasi, lagi intinya pengen tahu dari sisi goib tentang kejadian waktu zaman dulu DITI yang didukung oleh Kartosuwiryo yang pada awalnya itu memang niatnya ya alhamdulillah baik niatnya. Ayang mengetahui yang Alhamdulillah menyaksikan waktu itu menyaksikan dari Bang Saru waktu itu menyaksikan pendiriannya, kebetulan yang ada di sana para tokoh, para sesepuh Pasundan merestui untuk didirikannya Darul Islam. Sesuai dengan gairah pada saat itu. Itu kalau boleh tahu yang tahun berapa itu kejadiannya? Sekitar tahun 47, 48 lah, sampai 49.
Itu karena ada kekosongan pemerintah. Itu gonjang ganjing. Pemerintahan yang resmi didesak harus mundur ke Jogja. Tentara-tentara reguler otomatis harus nurut kepada perjanjian. Akhirnya kosong di tanah Pasundan ini, kosong semua. Berarti kosong, nggak ada kepemerintahan Tidak gitu. ada cucuku. Karena itu adalah taktik Belanda untuk menguasai. Tetapi atas semangat para ulama, tanah ini didirikan oleh para ulama, oleh para santri. Kamu harus tahu di pembukaan itu, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu para kiai, para ulama, para santri dengan darah, tumpah darah mengalir di mana-mana, didirikan. Masa begitu saja mau dikasihkan tanah ini sama Belanda? Yang menyaksikan dan merestui. Darul Islam didirikan untuk apa? Bukan untuk memberontak terhadap pemerintahan, tetapi untuk mengisi supaya Belanda tidak masuk ke sini. Mungkin begini yang kalau dari sisi ini ya, kalau secara zahir mungkin karena kalau pemerintahan itu tidak melihat dari sisi mata batinnya ya, gak bisa melihat ini tipuan atau bukan gitu. Iya. Ini strategi Belanda Yang sesalkan juga seperti itu. Kalau yang berserta yang lainnya mungkin karena udah kasap lah intinya ya, udah mulai bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, makanya iya seperti itu. Jadi Eyang sama teman-teman Eyang, sama leluhur Pasundan merestui ini harus didirikan negeri ini. Harus ada orang-orang yang bisa menghadang agresi Belanda untuk tidak masuk ke sini. Karena apa? Darah sudah tumpah, ribuan syuhada sudah meninggal di tanah ini. Masa mau dibiarkan begitu saja diberikan kepada mereka? Para penjajah, para maling, para cukong. mungkin ada pengkhianat juga, Mbah. Iya, akhirnya ya seperti itulah. Banyak yang membisik-bisik terhadap pemimpin besar. Padahal yang mendirikannya itu adalah masih temannya sendiri, saudaranya sendiri. Iya. Itu akhirnya berdirilah negara. Itu untuk membayang-bayang, untuk mengcounter tentara reguler ke sana. Ya biarkan sajalah. Eyang dan para kiai dan mereka berjihad di sini untuk mempertahankan tanah ini, tanah para hiangan, tanah suci, tanah leluhur. Begitu cucuku. Ya begitulah. Kesalahpahamannya itu tadi, ada yang membisik-bisiki ada pengkhianat. Ada pengkhianat ya. Belanda juga masuk ke sana kemari mengadu domba. Akhirnya ketika di sini sudah terjadi perlawanan, Belanda tidak bisa begitu masuk saja ke sini. Akhirnya mereka di sana juga berperang. Di Jogja juga sama. Agresi Belanda masuk ke sana. Akhirnya kembali lagi lomas ke Jawa Barat, ke sini ke Pasundan. Begitulah akhirnya apa yang terjadi. Timbul kalau kata sekarang itu propaganda. Iya. Iya, diadu domba antara saudara, antara pasukan Siliwangi dengan Darul Islam, masih saudara, masih keluarga, diadu domba. Iya. Itu. Padahal sebelum ada tentara ya justru dari pesantren itu ya yang berjuang. Itu yang berjuang itu adalah para syuhada, para santri, para kiai, para ulama. Akhirnya diadu-adu. Makanya timbul ada Mars Siliwangi, saudara dia osol-osol dan diadu-adu. Itu diadukan tuh dengan saudaranya sendiri. Iya juga nangis. Kenapa seperti ini? Akhirnya mereka juga datang ke sini. Sudah
melawan Belanda, ini juga harus melawan saudaranya. Ya, begitu yang terjadi, timbullah para pengkhianat yang kesiangan, para nasionalis memfitnah terhadap saudaranya. Saudaranya ini mendirikan negara, mau memberontak, mau memberontak terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya bukan itu tujuannya, bukan. Walaupun memang di beberapa daerah ada yang mendirikan karena ini tidak sesuai, kecewa terhadap pemimpin besar karena dirasuki oleh hasutan-hasutan daripada komunis, daripada pembisik, daripada penjahat. Diadu-adu sebetulnya itu untuk melemahkan perjuangan para ulama dan memfitnah. Akhirnya datanglah, timbul kesininya berantem. Banyak rakyat yang disembelih, banyak rakyat yang dibakar, banyak para ulama yang dibakar hidup-hidup. Sebetulnya bukan Gironde Darul Islam, bukan. Itu penyusup yang ingin memperkeruh suasana, melemahkan apa yang niat yang tulus itu ya. Iya, di sana para pesantren ada yang dibakar di Tasikmalaya, dilemahkan semuanya, disusupi itu sengaja. Itu konflik politik, konflik kepentingan sebetulnya itu. Aduh. Iya, sampai dikejar-kejar sampai masuk ke hutan katanya ya. Betul seperti para itu. Pasukan dari RDI itu. Betul seperti sampai ke hutan itu masih saudaranya. Pagar mitis di mana-mana. Itu tertangkapnya daerah mana itu? Daerah Garut itu sebetulnya. Langsung ditembak apa ditangkap dulu? Dari penjara dulu. Penjara eksekusi waktu itu. Ya, kalau udah politik seperti itu kan sudah susah. Padahal dalam hatinya juga tidak demikian. Kalau udah berpolitik kan meskipun kita benar ya, karena fitnah juga bisa jadi salah. Fitnah jadi bisa jadi salah juga ya. Iya, seperti itu juga. Karena dibungkus dengan apa intinya? Kepentingan. Mana-mana. Karena ini mana-mana Indonesia itu didirikan oleh banyak ulama, para pahlawan, banyak yang dari kiai, dari ustadz, semuanya itu ulama, para kiai sebenarnya banyak berjasa. Kamu lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kamu bisa baca itu jasanya siapa, itu jasanya para ulama. Kemudian karena itu mereka banyak yang tidak suka, tiba-tiba di sini timbul yang namanya giroh Islam. Mereka tidak suka, ini harus dipotong, ini harus diamputasi, ini harus dihancurkan supaya ini tidak melebar. Karena apa? Konflik kepentingan dalam negeri dan luar negeri. Itu yang terjadi. Akhirnya yang tadinya seperti ini akhirnya dibungkam semuanya supaya tidak punya suara, supaya basisnya hilang. Akhirnya yang tokoh nasionalis melenggang ke atas. Akhirnya Islam dibenci. Seperti itu cucuku. Jadi kamu jangan tertipu, kamu jangan terbuai dengan apa yang dituliskan sejarah. Sejarah bisa salah, tapi kebenaran akan muncul suatu saat. Yang benar tetap benar, yang hak tetap hak. Insya Allah biidznillah itu akan muncul. Akan muncul ke permukaan. Yang benar adalah benar, yang hak adalah hak. Kamu bisa menyaksikan, lihat kata-kata yang pegang itu, merinding saya. Pegang itu akan muncul, insya Allah terungkap semuanya bahwa sejarah adalah salah. Biarkan mereka yang menulis sejarah yang akan merasakan akibatnya. Fitnah akan kembali kepada orang yang memfitnahnya. Ingat itu saudara-saudaraku, cucu-cucuku semua yang ada di sini, orang-orang yang ada di tanah Pasundan. Ini tanah keramat. Masa mau diberikan begitu saja kepada orang yang tidak punya hak?
darah sudah tumpah di mana-mana. Eyang harus mempertahankan, tanah ini. Sejengkal pun tidak boleh diambil oleh yang tidak punya hak. Anak cucu Eyang harus menguasai ini, harus merasakan nikmat yang ada di tanah ini. Mame yang berapi-api. Iya. Selama ini Eyang diam. Diam. Karena kamu cucuku memanggil Eyang. Ini jasad ini juga memanggil Eyang untuk datang ke sini. Iya. Eyang terpaksa datang, harus turun, harus ngomong. Iya. Ya, Karena mungkin begini ya, karena momennya sekarang kan sebentar lagi mau merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Mungkin ini momen yang tepat ya buat kita sama yang tuh bisa berbagi cerita tentang kejadian yang sebenarnya zaman dahulu itu seperti apa. Iya, itu mudah-mudahan besok atau lusa merdeka itu bukan hanya slogan, merdeka zahir dan batin. Amin. Merdeka semuanya. Ya, negara ini harus baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harus sejahtera. Ya. Harus sejahtera untuk kita ini, tanah surga ini. Surga ini. Semuanya harus merasakan nikmatnya. Semuanya harus menikmati. Iya. Harus merasakan. Jangan cuma segelintir orang aja yang segelintir orang saja ya. Para bajingan, pada bangsat itu. Semua harus dihukum itu. Anak cucu yang harus sejahtera semuanya. Jangan hanya ngomongnya aja disejahterakan, buktinya mana? Karena kemunafikan ada di mana-mana. Dibasmi itu nanti oleh Goromo itu. Ya, amin. Mohon maaf. Ya, gak apa-apa yang. Mohon maaf ya. Alhamdulillah ya. Sia-sia. Iya. Saya menikmati para cucunya menikmati kemerdekaan ini walaupun masih secara dohir ya. Ya. Dan bagaimana gitu pesan yang saat ini para anak cucu gitu mengisi kemerdekaannya. Kamu yang ditugaskan oleh Gromo ikuti terus. Kamu harus beramalia terus ya. Istiqomah, Nyalakan dulu cahaya nyalakan di hati nur ya. di dalam kolbimu itu yang harus dinyalakan, girohnya dinaikkan Dan kembali. saya mau bertanya yang, mohon maaf ya. Silakan cucu. Apakah dulu kan mungkin Ayang juga di pesantren ya? Apakah pesantren dulu itu ada juga torikohnya yang apa syariat aja? Ada cucuku, ada. Semua para kiai bertoriko, ya, cucuku semua cuman tidak ketahuan. Ya. Karena dulu zaman perjuangan, masih ngumpet-ngumpet. Ya, karena yang dikejar-kejar. Yang saya sempat dengar itu gini yang, jadi penjajah itu kalau turun orang-orang toriko baru mengucapkan takbir juga mereka sudah gemetar gitu katanya. Iya. Makanya kalau turun orang-orang dari pesantren itu ya mungkin ketakutannya awalnya dari situ ya. Iya. Bisa membangkitkan semangat semua rakyat juga gitu ya untuk berjuang. Betul, karena itu kuncinya apa? Kolbinya bersih dulu. Bersih dari ketersambungan kepada Rasulullah, waliyullah, kepada Rasulullah, kepada Allah, ketersambungan. Itu perjuangan para leluhurmu dulu seperti itu. Sekarang dibangkitkan kembali, normalisasi oleh Goromo. Makanya ikutin Goromo, ikutin. Mudah-mudahan Itu bisa sudah paling istiqomah ya. terbenar. Eyang dan para leluhur menyaksikan ini. Mudah-mudahan cucuku berbondong-bondong
untuk Amin. menjalankan amalia dan berbaikat kepada Ya, beliau. Kita saling mendoakan ya. Yang akan memimpin semuanya. Itu tolong ya, ikuti semuanya. Biarkan yang lain yang tidak suka, biarkan. Ya, Biarkanlah mereka dengan keinginannya masing-masing. Kamu yang segelintir orang ini yang masih punya nur di sini, pertahankan. Jangan sampai turun. Jangan semangatnya turun. Terus tetap bersemangat. Girohnya dinaikkan, istiqomah dalam menjalankan amalia. Bersihkan tetap kolbumu, bersihkan, supaya perjuangannya tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Perjuangan akan terus digaungkan sampai akhir, sampai negara ini sejahtera semuanya. amin. Dengan di bawah komando guru. Ya, Mungkin itu saja yang tidak lama. ya, yang Ya, terima kasih. terima kasih. Yang senang bisa mengasih wejangan di sini. Sedikit yang membuka tadi. Ya, Tentang sejarah ya, yang begitu. sebenarnya. Yang mohon diri, mohon Ya. pamit kepada semua cucu. Makasih ya yang ya sudah mau hadir di sini. Sama-sama. Mohon maaf bila kurang sopan, kurang adab. Ya, tidak Karena apa-apa. saya mungkin Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang tertarik terluka, saya minta bantuannya, saya minta yang asli kembalikan dia. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semuanya sudah selesai proses meditasinya. Nanti kita mengungkap dari sisi goib tentang sejarah dari Jawa Barat ya. Pasundan, tanah Pasundan. Tanah Pasundan tentang TI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ternyata mungkin karena ini sisi goib ya. Jadi mau percaya ya mau enggak ya nggak apa-apa, karena kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Jadi kita ambil saja apa hikmahnya dari semua kejadian yang sudah terjadi. Dan mungkin ada tambahan, Bos, gimana? Ya, jadi dari tadi dialog bahwa tanah Pasundan itu tadi disebutkan adalah ini darah para syuhada sudah mengalir di sini. Gitu. Jadi leluhur melihatnya itu, Ya, darah para syuhada, para anak cucunya mengalir di sini, tumpah di mana-mana. Ketika ya mungkin negara harus memerintahkan pengosongan tentara, otomatis ini dibaca oleh para leluhur adalah untuk memberikan leher gitu. Ini negara nih kasihkan begitu saja. Nah, para leluhur tidak mau gitu. mungkin kalau para leluhur kita kan mungkin udah Melihat ya, udah melihat masa kasar ke juga depan, ya. betul. Tidak, bukan hanya melihat dengan johir aja, dengan Iya, batinnya dengan juga. batinnya itu. Jadi ada yang tidak benar mungkin. Ada yang tidak benar ini dalamnya. Makanya ya itu para syuhada ya dia yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah yang tentara dari waktu tentara zaman perjuangan, dia dengan dikomandokan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan bisikan-bisikan para leluhur, sudah di sini aja pertahankan negara ini, pertahankan tanah ini, jangan sampai diambil alih oleh Penjajah. para penjajah. Kira-kira seperti itu. Cuman mungkin ya setelah berjalan sedemikian rupa akhirnya kan tidak jadi mengambil, walaupun memang ada pertumbuhan juga di situ. Tetapi Belanda membacanya ini ada tentaranya, masih ada kan. Akhirnya ya, ternyata ini benar adalah salah satu siasat penjajah. Belanda. Ya, saya penjajah akhirnya di Jogja juga diserang, akhirnya tentara Siliwangi ya Iya. long march kembali gitu. Akhirnya ini berkaitan dengan tentara Siliwangi ya. Satu sisi long march ini harus melawan Belanda gitu kan. Seperti pasukan siluman kan, kalau dalam sejarah itu ya. Harus melawan Belanda, ya pasukan Siliwangi nyerang, kemudian hit and run lah ya, kira-kira seperti itu, serang kemudian lari untuk melemahkan perjuangan.
di satu sisi datang ke sini juga secara ya harus melawan saudara sendiri. Saudara sendiri. Ya karena itu ya konflik politik gitu ya. Konflik politik. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, jadi sepenggal ceritanya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Amin. Buat kita semua dan ya, itulah sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita baca sejarah pure bahwa DIY memberontak ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Ya mungkin cukup sekian persembahan malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dipetik ya buat kalian semua. Saya bersama Bos Cina dari Padepokan Bandung Bondowoso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.